وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai serta kita taati para habaib dan cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keberadaan mereka di antara kita menjadi sebab kita tahu bagaimana rahmat Nabi SAW kepada umat ini, sehingga dijadikanlah mereka para zuriat Nabi SAW sebagai acuan dan arahan serta peringatan bagi umatnya. Sehingga di antara hadis-hadis yang terakhir yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah hadis yang dikenal dengan hadis As-Saqalain, yang di dalamnya berbunyi demikian: Innama ana mru'un maqbud yushiku an ya'tiya rasul rabbi fa ujibu wa ana tarikum fikum as-saqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Aku adalah manusia biasa, sama seperti kalian, penuh dengan harapan, juga penuh dengan perasaan bisa kecewa, bisa bahagia, itu maksudnya. Karena harapannya yang paling utama dan cita-cita serta anak-anaknya adalah tidak ada salah satu di antara umatnya kecuali masuk surga bersama Nabi. Sehingga beliau katakan, tapi aku
sebentar lagi akan meninggal dunia. Tapi aku tinggalkan untuk kalian dua hal. Kalau jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Yang pertama adalah kitab Allah. Kitab Allah itu Al-Quran. Fihi nur wal huda, di situ ada cahaya, di situ ada petunjuk. Fastamsiku bihi, maka berpegang teguhlah dengannya. Yang kedua ada dua riwayat. Ada riwayat Imam Hakim dalam kitab Mustadrak, dan itu masih diperselisihkan oleh para ulama hadis dalam kesahihannya. Tapi ada di dalam riwayat Imam Muslim yang tanpa ada perselisihan sama sekali dan dipastikan kesahihannya, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslimnya, wa itrati ahli baiti, dan keturunanku, keluargaku, ahli baitku. Bahkan Nabi SAW mengingatkan kepada kita semuanya di dalam akhir hadis tersebut sampai 3 kali peringatan. Uzakkirukumullah fi ahli baiti, uzakkirukumullah fi ahli baiti, uzakkirukumullah fi ahli baiti. Yang maksud dan tujuannya Nabi SAW mengatakan demikian bukan untuk polusi, untuk kata yang tidak sama sekali, tapi karena mereka adalah manusia yang mulia dan dimuliakan Allah Ta'ala, bukan karena dirinya, bukan. Akan tapi mereka itu mulia karena doa daripada datuknya Nabi kita Muhammad SAW, di mana ketika Nabi SAW mengawinkan Sayyidina Fatimah dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, maka berkali-kali, tidak cukup sekali, 2 kali, 3 kali, tapi berkali-kali Nabi SAW mendoakan anak cucunya, Allahumma akhlifhuma al-katsira tayyib, keluarkanlah daripada keduanya yang banyak yang bagus-bagus. Allahumma ij'alhum mafatihar rahmah, ya Allah, jadikanlah mereka dimanapun mereka berada menjadi kunci-kunci tempat turunnya rahmat. Waj'al alsinatahum ma'adinal hikmah, dan jadikanlah lidah-lidah mereka sebagai sumber-sumber kata mutiara hikmah. Fa innahum la yadkhilukum fi babi dhalalah wa lam yukhrijukum an babi huda, sesungguhnya mereka tidak memasukkan kalian dalam pintu kesesatan dan tidak akan mengeluarkan kalian daripada pintu kebenaran. Dan ini adalah sebuah tantangan untuk kita. Silahkan lakukan sebuah penelitian, cari 3 habib yang sama-sama alimnya, sama-sama bagihnya, kemudian kita sungguh sebanyak-banyaknya untuk 3-tiganya semuanya sepakat mengatakan yang haram halal atau yang halal haram, tidak akan kita dapatkan. Karena berkat doanya Nabi SAW, karena doa itulah yang memproteksi mereka, sehingga Nabi SAW untuk supaya kita melawan hawa nafsu kita, melawan godaan setan kita, barometernya itu adalah para habaib setiap saat, setiap waktu. Baru-baru ini ada sebuah penelitian yang meneliti tentang keislaman di Indonesia. Kenapa dari zaman dulu sampai sekarang tidak berkurang? Dari mulai tradisinya, cara-caranya, dakwahnya dan sebagainya kok tetap sama. Subhanallah, dicari siapa sih koordinatornya sebenarnya. Dan ternyata setelah mereka otak-atik, mereka teliti, mereka cermati, subhanallah, akhirnya mereka mengeluarkan suatu pernyataan. Ternyata rahasianya ada di dalam doa yang ada di dalam darah yang ada di keturunan Nabi Muhammad SAW. Itulah koordinatornya, sehingga dari zaman Wali Songo sampai kepada para habib yang datang di hadapan sekarang, Habib Nabi Habib Zabir Baik Bismillah, Yusuf Muhammad Al-Maliki, semuanya itu sama cara-cara dakwanya berkat doa dan teori yang diajarkan oleh datuknya Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita segera masuk mencintai mereka, bukan karena mereka, tapi karena Nabi-Nya Muhammad SAW, sesuai perintahnya dalam hadis yang lainnya, addibu auladakum ala thalathi hisal, didiklah anak kalian terhadap 3 hal, didiklah anak kalian untuk cinta kepada Nabi-Nya, didiklah anak-anak kalian untuk cinta kepada keluarga Nabi-Nya, dan didiklah untuk membaca Al-Quran. Semoga kita termasuk yang mau menjalankannya, sehingga kita memuliakan mereka bukan karena mereka, tapi karena Nabi Muhammad SAW. Khususnya yang Allah muliakan Habib Fitri Hashim Muhammad Habsyi, Habib Rahman Habsyi, Habib Salih Hashim, Habib Syekh Asgaf, Habib Muhammad Al-Madwan, Habib Sulaiman Al-Qab, dan semua para habaib. Maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami dan cinta kami kepada mereka selaku zuriat Nabi. Semoga supaya mereka katakan dengan hati, setiap habaib datang bukan dengan mereka, tapi dengan rahasia dan juga sir daripada kakek moyang mereka benar-benar terlaksana, sehingga kita semuanya berada di tempat ini dan rumah ini menjadi barokah dan menjadi sebab insya Allah kita mendapatkan anugerah daripada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para alim ulama yang keberadaan mereka di antara kita menjadi sebab kita tahu dengan jati diri Nabi kita Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad, sejarahnya Nabi Muhammad, syariatnya Nabi Muhammad. Dengannya kita bisa tahu bagaimana caranya bahagia hidup di dunia sampai di akhirat. Mereka lah manusia-manusia yang menjadi sasaran seputar Nabi kita Muhammad SAW. Apapun yang kita ingin lakukan kepada Nabi Muhammad, sasarannya adalah para ulama. Yang demikian itu dengan dasar sabda Nabi SAW, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya kuntu lahu jalisan yaumil qiyamah. Jadi ya barang siapa yang datang berkunjung ke rumah orang alim, seakan-akan dia berkunjung ke rumah. Barang siapa yang datang bersama dengan orang alim, seakan-akan dia datang bersama denganku. Dan barang siapa yang duduk-duduk bersama orang alim, seperti kita rasakan pada malam ini, alhamdulillah banyak ulama di antara kita. Berarti malam ini kita sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad. Lalu kata Nabi Muhammad, barang siapa yang banyak duduknya dengan ulama di dunia, kelak nanti di akhirat akan menjadi teman duduknya Nabi Muhammad. Semoga kita segera termasuk yang dijadikan Allah Ta'ala sebagai teman duduknya Nabi Muhammad, sehingga kita termasuk yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimahullah, khususnya Sayyidul Bait Haji Alif yang paling banyak dapat pahala pada malam ini, dan semua para panitia yang paling banyak dapat anugerah insyaallah. Dan semoga kita semua dapat barokahnya, bukan cuma Haji Alif saja, tapi semuanya dapat barokahnya. Haji Alif dapat barokah dan pahala daripada kebaikan yang ada di sini diberikan dan diperuntukkan pada orang tua, sehingga kita dan beliau mendapatkan kebaikan berlipat-lipat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimahullah. Yang paling penting daripada perayaan hari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW adalah kita mengambil hikmah. Hikmah yang perlu kita ambil di sini adalah Nabi kita Muhammad SAW itu adalah barometer keselamatan Nabi Muhammad, barometer kebahagiaan Nabi Muhammad, barometer keamanan Nabi Muhammad, barometer keberhasilan dan kesuksesan Nabi kita Muhammad. Yang demikian itu dikatakan dan dinyatakan oleh para ulama berdasarkan apa yang disampaikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dapatkan dalam fi Rasulillah uswatun hasanah. Adalah di dalam diri Nabi SAW untuk kalian semuanya merupakan barometer. Uswatun itu bukan hanya cuma sebuah contoh, tapi juga barometer, contoh kehidupan. Sehingga dipastikan di antara kita yang paling dekat, yang paling mirip, yang paling erat hubungannya dengan sifat yang disifati oleh Nabi Muhammad ketika hidup, maka dialah yang akan kebahagiaan dengan kadar tersebut. Tambah banyak kemiripannya, tambah banyak kebahagiaannya. Tambah sedikit kemiripannya, tambah jauh kebahagiaannya, dan begitu seterusnya. Ini adalah sebuah ketentuan yang telah disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, walan tajida li sunnatillahi tahwila. Tidak akan berubah ketentuan Allah dari zaman dulu sampai sekarang, itu tetap seperti itu. Silahkan kita mengikuti apa yang menjadi pikiran kita, apa yang dikatakan oleh para profesor, doktor, cendekiawan, pakar dan sebagainya. Silahkan kita yakin dan sebagainya, tapi tetap yang terlaksana itu adalah sebuah kepastian. Semua ungkapan, semua ucapan, semua kata-kata dan pernyataan itu cuma ada dua di dunia. Ada yang pasti, ada yang tidak pasti. Yang pasti ada. Apa itu Al-Quran dan hadis? Itu dua hal yang pasti. Tapi yang kedua, ucapannya para ulama, ucapannya para doktor, ucapannya para profesor, ucapannya para cendekiawan, ucapan-ucapan yang ada semuanya itu yang dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam in yattabi'una illa dhanna. Mereka itu hanya mengikuti suatu persangkaan saja dalam pikiran mereka. Disangkanya dengan begini dia akan selamat, disangkanya dengan begini dia akan sukses, disangkanya dengan begini dia itu akan menjadi orang yang aman, sejahtera dan sebagainya. Padahal persangkaan yang semacam inilah yang banyak diselewengkan oleh musuh-musuh kita, itu setan. Sehingga mereka tidak paham sesuai dengan apa yang disampaikan dalam surat Al-Kahfi. Mereka menyangka dengan apa yang mereka lakukan ini adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang paling baik, sesuatu yang paling utama. Begitu akhirnya mereka tahu ketika di akhir umurnya baru dia bijaksana.
Oleh karena banyak di antara kita yang kemudian penyesalan itu datang di kemudian. Sehingga Nabi SAW bersabda, ya kumwan nadama, tidaknya kalian hati-hati dengan penyesalan. Fa'inna syarrul nadama nadamat yaumil qiyamah, karena sejelek-jeleknya penyesalan nanti di hari kiamat. Kalau kita menyesal masih di dunia masih penting, masih baik, tapi penyesalan di hari kiamat mau diisi dengan apa, mau diperbaiki dengan apa, kita tidak bisa perbaiki dengan apa. Oleh karena itu, maka di sini daripada kita itu sampai diombang-ambingkan, masih kita itu masih mencoba-coba. Kenapa kita tidak mencoba yang pasti? Apa yang pasti? Yang pasti adalah ikuti Nabi Muhammad. Sebagai kepala rumah tangga seperti Nabi Muhammad, sebagai istri seperti diajarkan Nabi Muhammad, seperti para istri Nabi Muhammad, seperti para anak-anak Nabi Muhammad, sebagai seorang pengusaha seperti Nabi Muhammad, sebagai seorang anak seperti Nabi Muhammad, sebagai seorang tetangga seperti Nabi Muhammad. Ini pasti. Cuma banyak di antara kita yang tidak siap untuk menghadapi kehidupan. Banyak di antara kita yang bermimpi dan berkhayal, pengennya bahagia sendiri, yang lainnya tidak bahagia. Pengennya dia sukses sendiri, yang lainnya tidak sukses. Pengennya dia kaya sendiri, yang lainnya tidak kaya. Padahal Nabi SAW tidak pernah. Yang diajarkan Nabi SAW adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah satu daripada kalian sampai dia itu berharap untuk saudaranya yang lain seperti diharapkan untuk dirinya sendiri. Itu baru keimanan. Itu yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga apa yang diajarkan melalui persangkaan dan dugaan jadi orang kaya, dugaan jadi orang sukses, dugaan jadi orang yang bahagia dan sebagainya, yang disisipkan dan dimasukkan oleh setan itu apa? Yang dimasukkan dari setan itu adalah sesuatu yang bukan terkait dengan Nabi, yang sudah dinyatakan dan dialami oleh Nabi. Seperti apa? Misalnya kita bakal hidup di dunia dengan keadaan bahagia terus, sukses terus, tanpa ujian, tanpa ada cobaan. Ada? Nabi Muhammad sudah memberikan kepastian untuk kita semuanya. Dengarkan baik-baik. Di mana kata Nabi SAW, "Zakat hazu an syai' ma khalaqallahu fil 'abdi." Jangan coba-coba kalian mencari sesuatu yang tidak pernah Allah ciptakan di muka bumi ini. Sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, apakah sesuatu yang tidak pernah Allah ciptakan di muka bumi ini? Dijawab oleh Nabi, rohatun fid dunya. Kesenangan di dunia nggak ada. Nggak ada satu di antara kita kecuali semua dengan masing-masing percobaannya, ujiannya. Kenapa? Karena kita hidup untuk satu tujuan, supaya kita tahu ada Allah, supaya kita tahu ada yang Maha Esa, supaya kita tahu bukan kita yang terlaksana keinginannya, tapi yang terlaksana adalah idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Hanya dia yang punya hendak. Allah Ta'ala sebelum Allah menciptakan manusia, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum Allah menciptakan semuanya, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kuntu kanzan mahfiyan, aku dulu adalah zat yang mulia, yang maha segala-galanya, tapi tidak ada yang tahu aku. Fakhalaqul khalqa, aku ciptakan makhluk untuk apa? Supaya tahu aku. Sehingga kalau kita tahu Allah, sama seperti tahu nggak pondok Dalwa. Nah, kalau mau tahu perbandingannya kayak gini, tahu nggak pondok Dalwa? Pondok yang saya asuh sekarang di Dalwa, yang sekarang muridnya ada 17.000 orang dari mulai M ke sarjana. Kenapa saya sebutkan begini? Maksudnya saya sebutkan begini ada dua hal. Yang pertama, supaya kita tahu bahwasanya di pondok Dalwa sudah membuka tempat. Yang kedua, supaya kita tahu dia bagaimana Habib Hasan Syekh apa yang mendirikan pondok pesantren Nurul Dakwah semangatnya sekarang bagaimana. 17.000 nggak sholat, 17.000 nggak berzikir, 17.000 nggak bertasbih, karena beliau yang mengadakan, beliau muasisnya. Maka setiap pahala yang mereka dapatkan dikirim dulu kepada siapa apa, berapa banyak pahala. Ini tidak ada seorang pun di antara kita kecuali pasti mendapatkan ujian dan cobaan. Tidak ada siapapun juga. Sehingga apa? Kalau kita katakan, tahu nggak Dalwa? Kalau belum pernah ke Dalwa, nggak tahu. Gimana caranya ke Dalwa? Tanya-tanya kan, gimana sih cara Dalwa? Dalwa dari mana? Oh, Dalwa dari Jawa Timur. Tempatnya di Bangil, di Kabupaten Pasuruan. Kalau mau ke sana ada jalan melalui darat bisa, melalui laut bisa, sama udara. Darat nggak bisa, karena terputus dengan laut. Kecuali kalau kita sudah bisa jalan di atas air. Ya kan? Kan tanya dulu, baru kita tahu sama. Bagaimana kita tahu Allah? Kita nggak pernah belajar.
Kita nggak pernah datang kepada ulama, kita nggak pernah hadir majelis dengan ulama. Bagaimana kita akan tahu? Oleh karenanya, jangan salahkan kehidupan ini cuma ada dua macam. Catat baik-baik. Kehidupan ini cuma ada dua macam. Yang pertama, ingat kepada Allah, Allah nggak perlu ingatkan kita. Ingat kepada Allah, Allah nggak perlu ingatkan kita. Atau yang kedua, kita lupa kepada Allah sehingga Allah harus mengingatkan kita. Ada lagi dua macam kehidupan sebagai implementasi daripada dua macam tadi. Apa itu? Hidup di dunia adalah cuma dua. Yang pertama, hidup tidak enak tapi nyaman menjalankannya. Yang kedua, hidup tidak enak dan tidak nyaman menjalankannya. Tidak ada hidup yang ketiga, tidak ada. Semuanya capek, semuanya capek. Semuanya bermasalah, semuanya bermasalah. Kata semuanya bekerja. Mana ada pekerjaan yang tidak capek? Bekerja sebagai apa saja pasti capek. Apa kita pikir bahwasanya jadi presiden tidak capek? Paling capeknya pekerjaan itu. Setiap hari, Masya Allah, presiden itu luar biasa. Banyak dosa yang diampunkan gara-gara dijadikan omongan sama masyarakat rakyat. Banyak diampunkan. Setelah selesai jadi legislatif, sudah dihapuskan dosa-dosa semuanya. Capek. Mana ada bekerja yang nggak capek? Semuanya kita bekerja sekarang ini. Masanya bekerja untuk apa? Apa poinnya dikejarnya itu apa? Kita cuma mengurusi hal-hal yang kecil yang sudah dijamin oleh Allah Ta'ala, dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis qudsi. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka muttafaq alaih, kata Nabi SAW, setiap orang di antara kalian ketika berumur 120 hari di dalam perut ibunya sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala rezekinya dari mulai lahir sampai meninggal. Gambaran yang mudah saja, sebuah pertanyaan yang mudah dicerna. Mana ada orang tua yang mau anak itu berbeda-beda status sosial? Ada orang tua yang pengen anaknya itu beda-beda, yang ini kaya banget, yang ini biasa, yang ini miskin, yang ini ada. Semuanya pengen kaya semuanya, semuanya pengen sejahtera semuanya, semuanya pengen sehat semuanya. Tapi kita tanya bagaimana biar kita paham bahwasanya semua itu sudah ditentukan Allah. Allah yang menentukan. Siapa sih yang nggak mau jadi seperti Haji Arif, yang rumah yang bagus kayak begini? Apa yang cuma minta saja, ya Allah, saya minta seperti rumah Haji Arif, pengen punya rumah seperti ini? Ada? Nggak mudah seperti itu, semua yang Allah menentukan. Apalagi sampai Haji Arif merasa begini, kamu salah saya tuh. Kalau cerita saya, tidak ada yang seperti itu. Nabi Muhammad sudah menjelaskan dalam hadis, la haula wa la quwwata, nggak ada usaha, nggak ada upaya, Allah yang menentukan. Semuanya pengen hidup seperti dia, tapi kenapa bukan semuanya? Oleh karena kalau kekayaan itu karena uletnya bekerja, kuatnya bekerja, pasti kuli-kuli itu yang paling kaya. Tidak seperti itu. Kekayaan itu Allah yang menentukan. Cari semuanya kepada Allah. Tapi ketika Allah memberikan suatu rezeki, itu bukan berarti suatu kemuliaan, belum tentu. Suatu kemuliaan itu kalau ilmu, kenapa Nabi Muhammad SAW telah bersabda dalam hadisnya, Innal anbiya lam yuwarrisu dinara wala dirhaman, innama warrasul ilma, faman akhadahu faqad akhadha bihaddin wafir. Sesungguhnya para nabi dan rasul, manusia-manusia yang paling utama yang dijadikan percontohan dalam dunia ini, mereka tidak pernah meninggalkan harta waris berupa harta benda dunia, tapi yang mereka tinggalkan adalah harta waris berupa ilmu agama. Baru siapa yang mendapatkan ilmu itu, ada dalam hatinya, anak-anaknya, istrinya, keluarga itu, maka berarti mereka telah mendapatkan anugerah yang terbesar daripada Allah SWT. Kenapa dikatakan anugerah terbesar? Karena kaitannya itu, korelasinya itu sangat kuat. Mohon maaf, ada 5 pertanyaan yang saya akan tanyakan sekarang. Yang menjawab saya doakan, siapapun yang menjawab saya doakan, tambah umurnya 10 tahun dari yang ditentukan, dan tambah hartanya 10 miliar dari yang Allah takdirkan. Yang kaya tambahnya 20 miliar. Saya mau tanya, yang bikin kita ini panjang umur atau pendek umur siapa? Ayo, yang mau panjang umur, yang mau panjang umurnya banyak rezekinya, jawab. Yang bikin orang itu panjang umur atau pendek umur siapa? Yang bikin orang itu sehat atau sakit siapa? Yang bikin orang itu kaya atau miskin siapa? Yang bikin orang itu sukses atau tidak sukses siapa? Yang bikin orang itu bahagia atau tidak bahagia siapa? Bagaimana mungkin kita akan meraihnya tanpa perlindungan Allah? Kalau ada yang seperti itu, tunggu sebentar. Tunggu, itu namanya istidraj. Sebentar saja. Belum tentu orang punya uang banyak kemudian dia itu senang bahagia. Belum tentu. Berapa banyak di antara kita
yang memberikan kesaksian. Bahkan saya pernah digandeng oleh seseorang pejabat tinggi di Kalimantan Selatan ini sekitar 12 tahun yang lalu, di mana beliau itu selalu gandeng saya kemana-mana. Ada Islaman, mau selalu sama dia, cukup sama Habib aja, cukup sama Habib saja. Nah, dia selalu sama itu. Taruh ke selama itu kalau semua naik bel, nanti lepas kuning besar-besar itu. Dia sama Habib aja. Saya kan nggak saya sendiri ya, dia mau diselamati nggak mau, diselamati nggak mau. Karena ini acaranya di tempat desa kosong. Akhirnya ketika kami di mobil kedua, dia berkata begini, Pak, kenapa aku nggak mau selamatkan mereka? Kan berbahaya. Iya, itu saya takut ketularan ya. Ketularan apa Pak? Ketularan miskinnya, Masya Allah. Coba lihat. Ini kan luar biasa. Karena nggak pernah belajar dari Nabi Muhammad SAW. Itulah kemudian itu mengungkap jati dirinya sendiri. Saya ini alhamdulillah saya punya perusahaan ini, punya perusahaan itu dan sebagainya. Alhamdulillah saya juga seorang pejabat, saya seorang pengusaha. Tapi orang mengira saya ini orang yang hidupnya sedang. Mereka nggak tahu, Beb. Padahal saya itu punya anak cuma 2, Beb. Satunya sudah meninggal karena kanker. Sekarang yang satu ini juga masih menjalani penyakit kanker. Saya setiap minggu saya menghabiskan uang 1.400 juta. Satu minggu ini. Sana sini Singapura, Indonesia, hanya untuk ngurus ini. Orang kira saya ini senang hidupnya. Begitulah semuanya. Nggak ada yang senang. Cuma masalahnya, kita mau termasuk kategori yang pertama atau kategori yang kedua, silahkan siapapun kita. Mau dia itu seorang cendekiawan, bukan cendekiawan, tetap hidupnya nggak pernah lepas pada 1 atau 2. Apa itu? Ingat pada Allah, Allah nggak perlu ingatkan. Atau tidak ingat sama Allah, Allah perlu ingatkan dia. Implementasinya, hidup di dunia dalam keadaan tidak nyaman tapi nyaman menjalaninya, atau tidak nyaman dan tidak nyaman menjalaninya, silahkan pilih. Kalau pilih yang pertama, ikutlah Nabi Muhammad. Jangan sampai kita bermimpi, jangan sampai kita berhayal begitu kita kawin, wah enak, nanti kalau sudah kawin enak. Itu kan pikiran dan impian para anak-anak muda yang jomblo. Begitu dia kawin kaget-kaget, seperti ada satu orang ustaz di pondok kami yang dia itu datang terus kepada saya cari jodoh, sampai begitu saya jodohkan, sebulan kemudian datang pada saya dan kadang menangis. Loh, kenapa menangis? Ya, ada masalah sama istri. Dulu kamu itu pengen cepat-cepat dikawinkan, begitu setelah kawin nangis malah. Nah, ini yang terjadi. Nggak ada seorang pun bermimpi nanti kalau semua saya punya gaji 10 juta aja sudah cukup. Nanti 10 juta sudah kurang lagi. Terus dan habis-habisnya kan apa kita ini hidupnya dari satu keadaan ujian sampai keadaan lagi yang lainnya ujian juga. Cuma masalahnya adalah kalau kita ingat pada Allah, Allah nggak perlu ingatkan. Tapi kalau kita tidak ingat pada Allah, suatu waktu tinggal tunggu waktunya, Allah akan ingatkan. Oleh karenanya apa? Yang membedakan antara dua kategori itu apa? Nabi kita Muhammad, syariat Nabi kita Muhammad. Silahkan buka pikiran kita matang-matang, buka cerpen-cermatan kita, buka selebar-lebarnya. Coba lihat siapa yang hidupnya senang seperti dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, laki maupun perempuan, asalkan dilandasi dengan keimanan, kami akan berikan kehidupan yang sangat menyenangkan. Di dunia nyaman. Siapa mereka? Siapa? Para pejabat. Ya tentunya kita mereka jabat ya, semuanya fasilitas diberikan, keamanan, satu dan sebagainya, tapi itu mereka saya. Dan suatu waktu masih kaya, nggak ada yang jabat terus. Orang kaya, dia kalau masih kaya, kalau dia sudah jatuh, nggak ada kekayaan terus. Namanya dunia itu berputar. Aja terjadi. Lalu siapa? Mereka yang punya pengaruh dengan sebagai anggota legislatif atau sebagai yang lainnya. Nah, juga ada waktunya. Nanti lengser. Ada satu kemuliaan nggak pernah lengser. Nggak pernah berkurang, tambah tinggi, tambah mulia, dan sampai puncak kemuliaannya ketika meninggal dunia, orang yang mengantar jenazahnya paling banyak yang mengantar. Bahkan setelah meninggalnya, kuburnya masih didatangi oleh para ziarah. Bahkan setelah beberapa tahun dihauri. Siapa mereka? Iya kan? Tapi yang menuntun dia, mau mengambil ekor, jangan. Ini menyengsarakan. Semua ini ilmu itu yang menjadikan dia itu jauh daripada dosa, selalu melaksanakan apa yang dikatakan, diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ini yang menjadikan mereka itu mulia. Itulah yang bernama takwa itu. Nggak mungkin orang bertakwa tanpa tahu.
Kalau takwa yang biasa sih, takwa sama yang tua iya. Tapi takwa yang benar-benar tidak. Coba situasi dan oleh karenanya dengan terbaik-baik. Ada satu keadaan di mana keadaan itu ada dua macam. Kalau kita berada dalam keadaan itu, kita ingat Allah. Kapan? Yang pertama di masjid, kita ingat Allah. Di sini kita ingat Allah. Sedikit ya, kita di sini kemudian berpikiran untuk berbuat zalim, berbuat dosa, ya. Tapi lebih ingat aku banyak dosa ya. Aku pengen kembali kepada Allah. Dia ada ingat Allah. Di mana di sini? Sehingga apa? Kalau kita ingin ingat Allah terus, maka harus sering datang ke tempat-tempat semacam itu. Yang kedua kapan? Kapan kita ingat Allah? Ketika kita jalan-jalan di mall, ingat Allah. Mau beli ini mahal, Allah. Atau dia aku sini, Allah. Atau ke diskotik, ingat Allah. Atau kita ke tempat yang masih ingat Allah. Ada satu keadaan kita begitu karena keadaan itu ingat Allah. Apaan? Ayo. Ketika kita tertimpa musibah atau sakit, itu sakit, ya Allah, terucap Allah. Pergi ke ulama-ulama, minta doa dan sebagainya. Ketika tertimpa bencana, tertimpa bangkrut dan sebagainya, baru kembali kepada Allah. Kenapa di waktu senang itu enggak lupa kepada Allah? Ini maksudnya ingat kepada Tuhan, ingat kepada Allah, Allah akan mengingatkan. Tapi kalau tidak ingat kepada Allah, jangan salahkan kalau Allah mengingatkan dia. Hidup itu seperti ini. Mau dilawan bagaimanapun, mau dibantah bagaimanapun, enggak tahu tekan, dan bakal bisa kembalinya seperti ini. Kenapa Allah Ta'ala kemudian menjadikan Al-Quran sepertiganya itu adalah sejarah sebagai contoh buat kita yang hidup di akhir zaman ini, dan merupakan sebuah keistimewaan bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Baca Al-Quran, lihat itu ada hamalatul hatab, istrinya Abi Lahab itu bagaimana memusuhi agama Islam dan bagaimana nasibnya. Ada Sayyidatuna Maryam, bagaimana Allah mengangkat derajatnya. Semuanya itu adalah cerita-cerita, itu adalah wa kullan naqussu 'alaika ma nusabbitu bihi fu'adak. Semua cerita-cerita itu saya ceritakan dalam Al-Quran untuk menguatkan hatimu, mengkokohkan hatimu. Bahwasanya orang baik itu pasti bahagia. Orang yang banyak keburukannya dan kedalimannya, tunggu saja, pasti dia akan sengsara. Ada satu contoh di mana sekitar 17 tahun dan 12 tahun yang lalu ada sebuah berita yang heboh di dunia ini karena disiarkan di RCTI, TVRI dan sebagainya, yaitu tentang seseorang wanita yang meninggal dunia sudah 30 tahun yang lalu lamanya. Begitu digali kuburannya, ternyata kafannya masih dijaga oleh Allah Ta'ala, badannya masih utuh, bahkan lentur, caranya baru meninggal tadi. Subhanallah, ketika kami berangkat ke situ Bondo, ternyata ada seseorang yang mendekati kami dan mengatakan, antum lihat berita tentang perempuan yang masuk ke kubur. Saya katakan itu, Masya Allah, siapa dan perempuan itu? Bagaimana Allah muliakan di dunia, sudah Allah muliakan bagaimana kalau nanti di akhirat? Apa katanya dia? Tidak ada seorang suami pun di desa kami, kecuali kami iri sama suaminya. Padahal suaminya itu tukang kaki, tukang KDRT, orang yang selalu kerja itu nggak bagus, tukang mabuk, tukang judi, KDRT. Dan bahkan kami sering menyaksikan dia sendiri itu istrinya dipukul depannya orang. Kami akan lerai dan kami akan bela dia. Ternyata dia bilang dia itu saya salah suami itu yang benar. Masih muda, umurnya 21 tahun. Tapi jangan kita katakan kalau terlalu baik cepat matinya. Mati sudah ditentukan mengotak lagi, ada hubungannya sama baik tidaknya. Jangan ikuti setan lagi. Setan lagi itu yang akan pada kita jangan baik-baik. Tunggu sampai kapan sampai kita meninggal baru kita mau baik. Nah ini. Tapi dia bagaimana? Suatu kepastian disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Innal birra la yabla, wal dzanba la yunsa, wad dayyan la yamut, fa'al masyidda faqama tadimu juga. Yang artinya, yang namanya kebaikan tidak mungkin selingkuh. Yang namanya dosa tidak mungkin dilupakan. Yang namanya zat yang menuntut balas selalu ada, mawas diri dan siap untuk membalaskan. Kalau kamu sudah tahu tiga itu, silahkan lakukan apa saja. Mau kebaikan silahkan, mau keburukan silahkan, mau berdosa silahkan, mau beribadah silahkan. Tapi ingat, apapun yang kita lakukan itu adalah hutang kepada Allah, dan Allah pasti akan melunasinya. Kita mengutangi Allah dengan kebaikan, Allah akan melunasi dengan kebahagiaan. Kita mengutangi dengan dosa,
maka Allah akan melunasi dengan kesengsaraan. Itu pasti. Coba lihat bagaimana suaminya ini, apakah dibalas sama Allah Ta'ala di dunia sebelum di akhirat nanti, seperti disampaikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah fid dunya wa fil akhirah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Setiap orang yang berbuat satu ekor walaupun seperti satu biji atom, itu akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Di dunia dibalas, sebelum di akhirat nanti. Mau baik maupun buruk sama. Subhanallah. Ternyata apa begitu dia meninggal beberapa minggu kemudian suaminya kena stroke. Alhamdulillah, harus jaga-jaga diri kita, jangan sampai kena stroke. Kalau sudah suami kena stroke, kesian. Ingat kan di dalam detik kemarin ada istri terpegang sama istrinya gara-gara stroke dia. Memang enak kita jadi suami. Mau istri yang mana? Kalau jadi suaminya sudah stroke, alhamdulillah. Makanya yang demam-demam urusin, yang penyakitan, ayo jaga makannya dan sebagainya. Takut stroke, udah stroke kesian. Yang bisa cuma nangis saja, itu terjadi. Nah, biar kita paham, itulah. Jadi sulit kita mau dapatkan orang yang setia, betul-betul mau melaksanakan seperti yang kita inginkan. Tidak ada lagi, sudah. Jaga, badan kita jaga, semuanya jaga. Minta pada Allah Ta'ala penjagaan, jangan sampai kita itu dibalas oleh Allah Ta'ala seperti semacam itu. Stroke, masalahnya stroke-nya lama banget, gak mati-mati. Sampai 30 tahun, sampai kalau itu mau makan, ngesot dulu ke tetangga. Coba lihat. Dibalas oleh Allah Ta'ala, hidupnya susah, hidupnya hanya menangis, hidupnya hanya mengharapkan pemberian daripada orang lain. Sampai setelah 30 tahun. Setelah 30 tahun meninggal, anak yang pertama ini bermimpi 3 malam berturut-turut sama isi mimpinya. Apa itu isi mimpinya? Ibunya itu datang, menjadi ibunya maklum, datang padanya dan mengatakan, "Nah, tolong pindahkan jasad ibumu dan kuburkan di samping jasad ayahmu. Walaupun ibu sudah meninggal dunia, ibu masih mau berbakti pada ayahmu." Masya Allah. Ini dikatakan Nabi Muhammad SAW, "Inna min ummati," ada di antara umatku, walaupun sudah meninggal, dia masih bisa beribadah dalam kuburnya sebagai bonus darinya. Subhanallah. Tapi ternyata itu cuma sebab. Sebagaimana Allah Ta'ala telah firman dalam Al-Quran, "Wa ja'alna li kulli syai'in sababa." Kami jadikan segala sesuatu ada sebabnya. Sebab gimana? Untuk apa? Allah ingin menampakkan, lihat suami yang bijak, lihat istri yang salihah. Ternyata begitu digali, ternyata kafannya itu masih utuh. Seakan-akan baru saja tadi meninggalnya, utuh badannya, lentur masih badannya, dibuka wajahnya, dibuka. Bukan berarti ini salah menggali, enggak, ternyata itu dia. Bagaimana mungkin yang namanya hujan itu yang melewati tanah itu justru warnanya coklat. Paling tidak kafan itu warnanya coklat. Ini masih dijaga Allah Ta'ala. Kok bisa yang namanya lalat itu, yang namanya ulat itu ada di bumi itu, kemudian itu tahu mana yang harus dimakan, mana yang harus tidak. Makanya termasuk yang tidak dimakan oleh ulat tanah nanti itu 5 golongan. Seperti yang kita ketahui di Cilegon itu 152 orang masih utuh, dan ternyata kebanyakan mereka itu adalah para santri. Kenapa? Salah satu di antara 5 golongan yang tidak akan dimakan oleh cacing tanah itu adalah mereka yang punya ilmu, lalu dia mengamalkan dengan ilmunya. Para ustaz, para guru, para alim yang mengamalkan ilmunya, dia tidak akan dimakan. Kenapa? Man khafallah khafahu kulla syai'. Barang siapa yang takut pada Allah, maka semua segala sesuatu takut kepadanya, termasuk cacing. Dia bisa membedakan mana yang harus dimakan, mana yang tidak dimakan. Bisa bedakan. Coba lihat. Padahal suaminya itu seorang tukang judi, tukang mabuk, tukang ADN, kita lihat bagaimana. Dimuliakan Allah Ta'ala di dunia, dimuliakan bagaimana kalau nanti di akhirat. Nah itulah makanya kita ini sekarang berjuang. Yang istri sebagai istri berjuang sebagai istri. Oleh karena saya bersyukur saya menjadi seorang anak daripada ibu yang soleh. Sampai sekarang saya tidak pernah melihat wanita soleh seperti ibu saya. Saya berani bersumpah di depan ini, wallahi ibu saya 27 tahun kawin dengan ayah saya. Demi Allah, sekalipun dari mulai kecil sampai ayah saya meninggal tahun 90 tidak pernah bertengkar sekalipun. Demi Allah, saya bersumpah 27 tahun saya punya ibu, kawin dengan ayah saya tidak pernah marah sekalipun. Dan melihat menyaksikan semua anak-anak kami, saudara kami, tidak pernah membantah, meminta sekalipun pada ayah kami. 3 hari astagfirullah, 3 hari bulan masih ada. Semoga pada umur sehingga berkahnya pondok pesantren jadi besar, itu karunia Allah Ta'ala. Ketika kami berangkat ke Yaman untuk pertama kali masuk ke kota Aden, di situ ada seorang wali, dia namanya Abu Bakar Aden, kota Aden, yang meninggal 9 abad yang lalu. Subhanallah, kami ziarah ke sana, langsung ada yang nyiapkan hotelnya.
makan kami juga disediakan 3 hari 3 malam. Tapi setelah kita mau pulang, kita mau bayar, kita sudah dibayar. Tapi lihat kita nangis dulu. Siapa yang bayar? Subhanallah, ternyata ada orang yang di situ yang dia beli. Dan kalau sebenarnya besok ada tamu dari Indonesia namanya Syarifah Bapak Khadijah Binti Muhammad Ibrahim, itu tamu semuanya dari semua. Itu bagaimana Allah mulia anak-anaknya menjadikan soleh-soleh karena berkata soleh istri yang soleh. Dan siapa yang menyerang, yang dapat kesenangan ini? Ya dia sendiri. Masalahnya kalau kita itu meninggal, siapa yang menemani kita? Silakan. Yang sekarang itu selalu kita terkait dengan cintanya, terkait dengan kasih sayangnya, cari ini, cari itu, semuanya diniatkan untuk masa depan anaknya, beli lagi tanah, beli lagi rumah, itu apa? Nggak memikirkan pada dirinya sendiri. Makanya Abah Guru sepupu, Abah Guru Zaini rahimahullah, dia katakan orang yang punya dunia kemudian tidak menggunakan dunianya, tidak membagi menjadi 3, termasuk orang ini. Kenapa? Dan termasuk orang yang dilupakan oleh Allah Ta'ala kesempatan baiknya. Begitu dia meninggal baru dia nyesal. Apa itu sepertiga? Sepertiga untuk dia nikmati. Rumah yang bagus kayak begini, kalau bisa lebih bagus, kalau mewah. Mobil yang bagus. Jangan nunggu nanti kalau sudah banyak uangnya baru beli mobil yang bagus, biar enak hidupnya. Nggak goyang-goyang itu nggak bisa lebih biasa juga. Saya sendiri pernah sampai pembuluh darah saya pecah gara-gara naik haji di Rome. Makanya alhamdulillah Allah Ta'ala berikan dan sediakan untuk saya punya RC Alfa, alhamdulillah. Saya tidak beli dengan orang, alhamdulillah. Ini kan dimudahkan Allah Ta'ala. Jadi bisa beli yang bagus. Gunakan sepertiga untuk kita dan keluarga. Bawa keluarga itu makan yang enak-enak di restoran. Fa'amma binikmati rabbika hadis, apa nih hadis, gunakan supaya kamu bisa bersyukur pada Allah Ta'ala. Jangan disimpan terus nanti kalau sudah kaya baru kita gunain. Nunggu sampai stroke dulu baru kita mau gunain. Nunggu sampai asam uratan terus kolesterol dan sebagainya baru kita akan menggunakan. Jadi sekarang kita gunakan supaya kita bisa bersyukur pada Allah Ta'ala. Nah itu sepertiga lagi kita untuk supaya menjadi modal. Itu dengan sepertiga itu untuk akhirat kita. Ini untuk Rasulullah, ini untuk masjid, ini untuk ulama di majlisnya, ini untuk itu harus kita lakukan. Sehingga begitu masuknya dalam semat dunia mal'una, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawala wa aliman wa ta'liman. Yang namanya dunia ini mal'un. Artinya mal'un apa? Jauh dari rahmat. Gak menyenangkan kecuali kalau selama dunia itu dikaitkan dengan apa? Dengan zikir Allah. Orang yang berzikir, kalau enggak didatangin ahli zikir seperti sekarang ini, atau dikaitkan dengan ulama, dengan para santri, itu baru kita akan datang ke keberkatan kita. Semoga kita doakan kepada semoga berkah hartanya dijauhkan dari segala syubhat dan haram, dan semoga kita semua termasuk yang dijadikan Allah Ta'ala diberikan harta yang banyak, berlimpah harta bendanya, tapi tidak ada hisab di akhiratnya, dan kita mendapat barokah dalam harta kita, dalam umur kita, dan keluarga kita, dan keturunan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebelum saya tutup, saya berikan ijazah shalawat, di mana shalawat ini diberikan oleh salah satu putra abah saya pada tahun 2016, tepatnya pada malam 10 Muharram. Subhanallah, begitu dia bangun dari mimpinya tersebut tepat jam 2 malam, dan subhanallah yang namanya bau gahrul itu hanya merebak di kamarnya sampai 3 malam tidak hilang. Kata Nabi SAW dalam mimpinya itu yang disebutkan dalam hadis ini, man ro'ani mana maka ro'ahaqqa wa syaitan melaita masyarib. Pada saya melihat itu dalam tidurnya, berarti dia itu melihat sebuah kenyataan yang benar, karena sesungguhnya setan itu tidak menyukai aku. Subhanallah, Nabi SAW mengajarkan selawat. Ketika itu bangun langsung apa? Kata Nabi Muhammad yang baca selawat itu sebanyak 41 kali habis sholat subuh, sama seperti khasiatnya orang yang baca yasin sebanyak 41 kali dalam mengabulkan hajat, memudahkan urusan, menggagah harapan, mengingatkan kebenaran dan kebenaran. Mujarab sekali. Subhanallah, di antara yang telah merasakan mujarab sholat ini, ada satu orang datang pada saya. Dia itu kena penyakit, semoga kita tidak kena penyakit yang lain, yang tidak kena penyakit itu. Penyakit apa? Penyakit impoten. Kalau saya kena penyakit impoten, udah lebih baik aja. Sekarang datang kepada saya, dia bilang, saya kena penyakit. Dokter sudah coba baca salat.
Masya Allah, 2 minggu kemudian datang kepada saya bawa 2 kresek hadiah. Alhamdulillah berkat sholat besar sudah on lagi. Nah, siapa tahu. Itu kan salah satu daripada keajaiban sholawatnya, sholat besar. Nah, semoga dengan kita ijazahkan dan dilaksanakan, insya Allah paling sedikit 3 bulan kita istiqomah sholat subuh. Kalau kita sudah hafal cuma 10 menit, tapi modal sepanjang hari senang terus. Namanya juga sholawatnya sholawat kebahagiaan, sholawat kabar gembira. Al-Busyra itu kebahagiaan dan kabar gembira. Nah, kita artikan dulu sebelum saya katakan, kita baca sekali di bapak yang silakan, dan kita akan baca 5 kali dengan ada dengan harapan semoga kamu hajat semua. Allahumma sholli wa sallim, ya Allah, aturkan salawat serta salam ala sayyidina Muhammad kepada pemimpin kami, junjungan kami Nabi Muhammad, sahibil busyra, sumber dari segala macam kebahagiaan dan kabar gembira. Salawat yang dibaca ini harapannya, ya Allah, tubasyiruna, ya Engkau berikan kabar gembira kepada kami, bahagiakan kami, wa ahlana dan semua keluarga kami, wa auladana dan semua keturunan kami, wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina dan semua guru-guru kami, wa talabatana wa talibatina dan semua santri serta santriwati kami. Min yaumina hadza, dari hari ini Kau bahagiakan kami, ya Allah, ila yaumil akhir, sampai hari akhirat. Kalau kita ingin dapatkan salat itu, kita tulis bukil salat syaraf jangan lupa. Nah, saya bacakan sekali, ikuti nanti di 5 kali kita baca baru saya jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil Allah Allah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allah Allah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allah wa sallim ala sayyidina Muhammadin
صلاة تبشرنا فيها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا